Ka'bah adalah bangunan paling suci bagi umat Islam dan menjadi pusat ibadah yang dikunjungi oleh jutaan orang setiap tahunnya. Namun, ada satu fenomena luar biasa yang terus mengundang rasa penasaran. Meskipun telah berdiri selama ribuan tahun, Ka'bah tetap kokoh meskipun berbagai bencana alam terjadi di sekitarnya. Makkah, kota tempat Ka'bah berada, bukanlah wilayah yang aman dari bencana alam. Beberapa kali terjadi gempa bumi, banjir besar, dan bencana lainnya, tetapi Ka'bah tetap berdiri tegak. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fenomena ini menuntun kita untuk menelusuri sejarah panjang Ka'bah, peristiwa besar yang terjadi di sekitarnya, serta bukti ilmiah dan spiritual yang menunjukkan bahwa bangunan ini memiliki perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah bukanlah bangunan biasa. Sejarahnya telah tercatat dalam berbagai riwayat sejak zaman dahulu. Untuk memahami mengapa Ka'bah tetap kokoh, kita perlu menelusuri sejarahnya sejak awal penciptaan manusia hingga saat ini. Ka'bah di zaman Nabi Adam alaihissalam, bangunan pertama di bumi. Banyak ulama berpendapat bahwa Ka'bah telah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Berdasarkan riwayat yang kuat, setelah Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, Allah memerintahkannya untuk membangun tempat pertama untuk beribadah kepadanya di lokasi yang sekarang menjadi Ka'bah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia." Quran Surah Ali Imran ayat 96. Kata Bakkah dalam ayat ini merujuk pada Makkah, yang juga dikenal dengan berbagai nama lain dalam Al-Quran, seperti Ummul Qura, ibu dari segala kota. Menurut sebagian riwayat, Ka'bah yang pertama kali dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam akhirnya hilang akibat bencana alam yang dahsyat. Ada yang mengatakan bahwa banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam ikut menghancurkan Ka'bah pertama ini. Pembangunan kembali Ka'bah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Setelah Ka'bah pertama lenyap, Allah memilih Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya, Nabi Ismail alaihissalam, untuk membangunnya kembali. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mencari lokasi Ka'bah yang asli. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan tempat yang dimaksud, Allah memerintahkan, "Dan ingatlah, ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah, dengan mengatakan, 'Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan sesuatu pun, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang thawaf, orang-orang yang berdiri, beribadah, orang-orang yang ruku, dan orang-orang yang sujud.'" Quran Surah Al-Hajj ayat 26. Ketika membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam berdoa kepada Allah agar rumah ini diberkahi dan menjadi pusat ibadah bagi seluruh umat manusia. "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami, amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Saat proses pembangunan berlangsung, Allah mengirimkan batu khusus dari surga yang dikenal sebagai Hajar Aswad. Batu ini awalnya putih bersinar, tetapi seiring waktu berubah menjadi hitam karena dosa manusia. Ketika Ka'bah telah selesai dibangun, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyeru umat manusia agar datang ke Baitullah untuk beribadah dan menunaikan haji. Seruan ini terekam dalam firman-Nya, "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh." Quran Surah Al-Hajj ayat 27. Sejak saat itu, Ka'bah menjadi pusat ibadah umat manusia, dan tradisi haji pun dimulai. Seiring berjalannya waktu, penduduk Makkah mulai menyimpang dari ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mulai menyembah berhala di sekitar Ka'bah dan menjadikannya sebagai pusat ritual paganisme. Ketika Rasulullah SAW diutus sebagai nabi, beliau mengembalikan fungsi Ka'bah sebagai pusat ibadah kepada Allah yang sebenarnya. Setelah penaklukan Makkah, Fathu Makkah, Nabi Muhammad SAW menghancurkan semua berhala yang ada di sekitar Ka'bah dan membersihkannya dari segala bentuk kesyirikan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya negeri ini, Makkah, telah Allah haramkan sejak hari Dia menciptakan langit dan bumi. Maka ia tetap haram dengan kehormatan yang ditetapkan oleh Allah sampai hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sejak saat itu, Ka'bah kembali menjadi pusat ibadah tauhid dan perjalanannya terus berlanjut hingga hari ini. Meskipun Ka'bah adalah bangunan suci yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tetap mengalami beberapa renovasi sepanjang sejarah karena berbagai faktor, seperti usia bangunan, cuaca ekstrem, dan bencana alam. Beberapa renovasi besar yang pernah dilakukan terhadap Ka'bah. Yang pertama, renovasi oleh suku Quraisy sebelum kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, Ka'bah mengalami kerusakan akibat banjir besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu masih muda dipilih sebagai orang yang meletakkan kembali Hajar Aswad. Yang kedua, renovasi pada masa Khalifah Abdullah bin Zubair, 64 Hijriah atau 683 Masehi. Setelah terjadi kebakaran dan serangan pasukan Yazid bin Muawiyah, Abdullah bin Zubair membangun kembali Ka'bah dengan struktur baru. Ia mengembalikan bentuk asli Ka'bah sesuai dengan desain yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, renovasi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, 74 Hijriah atau 693 Masehi. Ia mengubah kembali bentuk Ka'bah seperti sebelumnya, seperti pada masa Quraisy. Yang keempat, renovasi pada masa kekhalifahan Ottoman, 1629 Masehi. Struktur Ka'bah diperkuat dengan tambahan batu dan bahan bangunan yang lebih tahan lama. Dari berbagai renovasi ini, kita melihat bahwa Allah selalu mengutus orang-orang pilihan untuk menjaga Ka'bah agar tetap berdiri kokoh. Ka'bah telah melalui berbagai ujian sepanjang sejarahnya. Meskipun Makkah bukanlah kota yang bebas dari bencana alam, bangunan Ka'bah tetap kokoh dan tidak mengalami kehancuran seperti bangunan lain di sekitarnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita telusuri beberapa bencana besar yang pernah terjadi di sekitar Ka'bah dan bagaimana bangunan suci ini tetap bertahan dengan keajaibannya. Makkah secara geografis terletak di lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit dan gunung-gunung berbatu. Hal ini menyebabkan ketika hujan deras turun, air tidak dapat segera mengalir keluar, sehingga terjadi banjir besar. Sepanjang sejarahnya, beberapa kali terjadi banjir besar menenggelamkan Ka'bah. Menurut beberapa riwayat, banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam menghancurkan sebagian besar peradaban di dunia, termasuk bangunan Ka'bah pertama yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Setelah banjir ini surut, Ka'bah tidak terlihat lagi hingga Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangunnya kembali. Allah berfirman, "Dan kami angkut Nuh ke atas kapal yang terbuat dari papan dan paku, yang berlayar di bawah pengawasan kami, sebagai balasan bagi orang-orang yang telah diingkari oleh kaumnya." Quran Surah Al-Qamar, ayat 13-14. Sebelum masa kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banjir besar pernah menimpa Makkah sehingga merusak sebagian besar bangunan Ka'bah. Peristiwa ini memaksa suku Quraisy untuk merenovasi Ka'bah, dan dalam peristiwa ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu masih muda mendapat kehormatan untuk meletakkan kembali Hajar Aswad. Banjir ini begitu dahsyat hingga menyebabkan dinding-dinding Ka'bah runtuh, tetapi fondasinya tetap kokoh. Hal ini menunjukkan bahwa Allah telah menetapkan dasar bangunan Ka'bah dengan cara yang unik, sehingga tetap kuat meskipun diterpa bencana besar. Pada tahun 1941, banjir besar melanda Makkah akibat hujan deras yang turun selama beberapa hari. Kota Makkah tergenang air hingga mencapai ketinggian lebih dari 1 meter. Foto-foto sejarah menunjukkan bahwa Ka'bah dikelilingi air seperti pulau yang mengapung, sementara sebagian besar kota Makkah tenggelam. Meskipun dinding Ka'bah terkena air selama berhari-hari, struktur bangunannya tetap utuh dan tidak mengalami kerusakan berarti. Bagaimana mungkin bangunan yang terendam air dalam waktu lama tetap berdiri kokoh? Ini adalah salah satu bukti bahwa Ka'bah memiliki perlindungan istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Gempa bumi adalah salah satu bencana paling dahsyat yang dapat menghancurkan bangunan besar dalam sekejap. Namun, tidak pernah tercatat dalam sejarah bahwa Ka'bah hancur akibat gempa bumi, meskipun wilayah Arab pernah mengalami gempa besar. Beberapa ilmuwan geologi menemukan bahwa Makkah berada di jalur aktivitas seismik, yang berarti daerah ini seharusnya sering mengalami gempa bumi. Namun, tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Ka'bah pernah runtuh akibat gempa. Seorang peneliti geologi Muslim, Profesor Zaghlul El-Nagar, menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan struktur batuan dasar di bawah Ka'bah yang sangat stabil dan tahan terhadap goncangan gempa. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda, "Rumah ini, Ka'bah, akan selalu dijaga oleh Allah dan tidak akan dihancurkan kecuali ketika hari kiamat tiba." Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Bukti ilmiah dan hadits ini menunjukkan bahwa Allah memang telah memberikan perlindungan khusus terhadap Ka'bah, bahkan dalam menghadapi bencana alam yang paling dahsyat sekalipun. Selain bencana alam, Ka'bah juga pernah menjadi sasaran serangan militer dari berbagai pihak, tetapi Allah selalu melindunginya dengan cara yang menakjubkan. Salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah Islam adalah serangan pasukan Abrahah dari Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 570 Masehi, tahun kelahiran Rasulullah SAW. Abrahah, seorang gubernur di bawah kekuasaan Kekaisaran Aksum, Habasyah, membangun gereja besar di Yaman dan ingin menjadikan tempat itu sebagai pusat ibadah baru, menggantikan Ka'bah. Ia memimpin pasukan besar yang dilengkapi dengan gajah perang untuk menghancurkan Ka'bah. Namun, sebelum mereka mencapai Makkah, Allah mengirimkan burung ababil yang membawa batu panas dari neraka, yang kemudian menghancurkan pasukan tersebut. Allah mengabadikan peristiwa ini dalam Al-Quran. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang keras, lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan, ulat. Quran Surah Al-Fil ayat 3-5. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa Ka'bah memiliki perlindungan ilahi yang tidak dapat ditembus oleh kekuatan manusia. Pada masa kekhalifahan, terjadi perang saudara antara Abdullah bin Zubair dan pasukan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf. Pasukan Hajjaj mengepung Makkah dan menembakkan manjanik, katapel raksasa, ke arah Ka'bah. Sebagian bangunan Ka'bah mengalami kerusakan, tetapi struktur utamanya tetap kokoh. Sekali lagi, peristiwa ini menunjukkan bahwa meskipun manusia berusaha merusak Ka'bah, Allah tetap menjaga rumahnya dari kehancuran total. Dari sejarah panjang Ka'bah, kita dapat menyimpulkan bahwa Ka'bah bukan hanya sekadar bangunan biasa, melainkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki perlindungan khusus darinya. Meskipun terjadi banjir besar, Ka'bah tetap berdiri kokoh. Gempa bumi tidak pernah menghancurkan Ka'bah, meskipun wilayah sekitarnya mengalami getaran kuat. Serangan pasukan musuh selalu gagal menghancurkan Ka'bah karena perlindungan langsung dari Allah. Allah telah berfirman, "Dan barang siapa memasuki Baitullah, Ka'bah, itu, maka ia menjadi aman." Quran Surah Ali Imran ayat 97. Keajaiban ini menjadi bukti nyata bahwa Allah menjaga rumahnya hingga akhir zaman. Dan ketika hari kiamat tiba, barulah Ka'bah akan hancur sebagai salah satu tanda kehancuran dunia ini. Wallahu a'lam. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.